السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وما يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Kaum muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, rahimakumullah wa azzakumullah. Kita kembali mengaturkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kemudian salat dan salam untuk Nabi yang mulia, Nabi yang agung, Sayyidul Mursalin, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga senantiasa salat dan salam tercurah untuk beliau, keluarga beliau, para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Baiklah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dengan waktu yang relatif pendek ini kita akan melanjutkan pembahasan kita dari kitab Ad-Da' wad-Dawa dan masih melanjutkan tema, yakni doa sebagai obat, ya. Doa adalah obat. Dan kali ini kita akan membahas tentang adab-adab yang terkait dengan doa. Doa adalah ibadah. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ad-du'a huwal ibadah. Doa adalah ibadah. Ini hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan terkait dengan doa, hadis yang paling sahih adalah hadis ini, ad-du'a huwal ibadah. Doa adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang kita fahami, satu ibadah tidak mungkin diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali kita memenuhi rukun-rukun dan syarat-syaratnya. Satu ibadah tidak mungkin kita lakukan dengan mengabaikan rukun dan syaratnya, tidak mungkin itu. Apapun ibadah yang kita lakukan oleh para ulama itu ditetapkan ada syarat dan rukunnya. Paling tidak para ulama membicarakan tentang ibadah itu adalah adabnya. Ya, kalau mungkin ibadah doa atau doa ini itu tidak seperti ibadah-ibadah yang lain, katakan seperti salat misalnya. Salat itu banyak gerakan, banyak ucapan yang ada di dalamnya, dan itu sifatnya tauqifi, pasti datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak boleh kita tambahi, tidak boleh kita kurangi. Nah, adapun doa ini bisa terjadi di dalam salat, bisa terjadi di luar salat. Kemudian ada kaifiyat, ada tata cara tersendiri yang kalau kita lihat baik itu di dalam Al-Quran maupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita terikat dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Maka ini yang kita sebut dengan adab. Kita terikat dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kalau adab ini kita perhatikan, maka insya Allah
doa kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau adab-adab ini tidak kita perhatikan, besar kemungkinan doa kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka penting kita membicarakan tentang adab di dalam berdoa ini. Adab di dalam berdoa itu meliputi baik sebelum doa itu kita lakukan maupun ketika doa itu kita lakukan ataupun setelah doa itu kita lakukan. Jadi semua ada adabnya. Di 3 waktu tersebut itu ada adab-adabnya. Namun kita tidak akan merinci semua itu, kita mengikuti alur apa yang terdapat dalam kitab ini saja, dan insya Allah itu akan meliputi Bapak Ibu rahmati Allah. Jadi akan terbawa dengan sendirinya, baik yang sebelumnya maupun yang sedang, adab yang sedang saat sedang kita berdoa maupun setelah kita berdoa. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita melanjutkan bahasan sebelumnya. Beliau rahimahullahu ta'ala dalam kitab ini menyebutkan di antara adab yang perlu diperhatikan adalah terkait dengan waktu. Awqatul istijabah. Waktu-waktu di mana kalau kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, doa kita akan diijabah oleh Allah. Kalau kita berdoa di waktu-waktu yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka insyaallah doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau mengatakan wa idza jumi'a ma'ad du'a'i hudurul qalb wa jama'iyatuhu bi kulliyatihi 'ala al-matlub. Kalau seandainya kehadiran hati pada saat berdoa, kemudian konsentrasi penuh pada saat kita meminta, wa sadafa waqtan min awqatil ijabati as-sittah, dan bertepatan dengan waktu dari waktu-waktu yang disebutkan di dalam sunnah-sunnah Nabi SAW, maka tidak ayat lagi bahwa doa kita pasti akan dikabulkan. Insya Allah akan dikabulkan. Di bahasanya insya Allah akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan beliau menyebutkan sini, al-awwal al-thuluthul akhir minal lail, sepertiga akhir dari malam. Jadi sepertiga terakhir dari malam. Ini kalau kita hitung jamnya sekitar mulai dari jam 2 Bapak dan Ibu rahmati Allah. Atau kalau kita melihat dari waktu subuh saat ini sekitar jam setengah 3, jam 2, jam setengah 3 lah, lebih kurang. Lebih kurang. Dan ini tidak diragukan ya, bahwa Nabi SAW dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim, yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala kullal layl ila as-sama'i ad-dunya hatta yabqa thuluthal layl al-akhir yaqul man yad'uni fa astajibu lah wa man yas'aluni fa u'tiyalah wa man yaghfiruni fa aghfiralah. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini dalam satu hadis qudsi disebutkan, Allahu Rabbuna, Allahu tabaraka wa ta'ala turun di sepertiga akhir malam. Inilah waktu terdahsyat dan terhebat dalam 24 jam yang kita lewati Bapak Ibu rahmati Allah. Itu waktu yang terhebat dan terdahsyat untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, khususnya doa. Dan Nabi memastikan melalui hadis ini, Allah turun ke langit dunia. Allah turun ke langit dunia. Kita tidak sedang membahas ini Pak ya. Kita tidak sedang membahas af'alnya Allah, sifat-sifat Allah, tidak sedang membahas itu. Nanti kalau Bapak Ibu mau tanya nanti akan saya jawab insyaallah. Tapi kita tidak membicarakan, jangan nanti Bapak Ibu bertanya yang enggak, maksudnya ini Allah turun ini gimana maksudnya. Saya tidak akan jawab itu. Yang pasti Nabi mengatakan Allah turun ke langit dunia, ila sama'id dunya. Maksudnya ini langit yang tampak ini, Pak. Kalau Nabi sebutkan sama'ud dunya, ini langit yang tampak ini.
Allah turun ke langit dunia. Itu maksudnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, berfirman, siapa yang berdoa kepadaku, aku kabulkan. Siapa yang meminta kepadaku, aku akan berikan. Siapa yang memohon ampun kepadaku, aku ampuni, kata Allah Subhanahu. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari Muslim. Bapak Ibu rahmatullah, ini waktu terhebat dan terdahsyat kalau kita ingin berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak ayat-ayat yang menjelaskan tentang hal ini. Di antaranya adalah wabil asharihum yastaghfirun wal mustaghfirina bil ashar. Itu ayat-ayat Allah yang menjelaskan tentang orang-orang beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan berdoa kepada Allah di waktu sahur. Ya, waktu sahur itu termasuk di sepertiga akhir malam, itu maksudnya. Termasuk waktu sepertiga akhir malam. Bapak dan Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, wa indal adzan, ketika azan. Ini maksudnya ketika azan berkumandang. Jadi ketika azan berkumandang itu ada sunnah kita mendengarkan azan, kemudian menjawab azan. Kemudian ada sunnah lain, yakni berdoa. Berdoa. Kemudian wa bainal adzan wal iqamah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa du'a la yuraddu bainal adzan wal iqamah. Fad'u. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada doa yang tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala nanti antara azan dan iqamah. Oleh karena itu Bapak Ibu rahmat, saya mengingatkan, manfaatkanlah waktu-waktu yang sangat berharga ini untuk berdoa kepada Allah. Dan kalau kita sudah masuk ke dalam masjid ini, saya sekedar mengingatkan saja, tidak bermaksud untuk menggurui. Kalau kita sudah masuk ke dalam masjid ini, kita kurangi ngobrol. Bapak Ibu rahmati Allah, ini saya menasihati diri saya dan kita semua. Kalau kita sudah masuk ke dalam masjid ini, kurangi ngobrol. Jangan ada obrol sana, obrol sini, kecuali hal yang sangat penting untuk diobrolin. Itu pun mungkin terkait dengan masalah apa? Masalah ibadah, masalah ada hukum-hukum yang mungkin akan kita diskusikan. Masih terkait dengan masalah agama, terkait dengan zikrullah. Terutama sekali di waktu-waktu di mana kita harus bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara azan dan iqamah di antaranya. Karena di beberapa kesempatan saya menyaksikan ada orang yang kadang-kadang antara azan dan iqamah itu malah ngobrol. Antara azan dan iqamah malah ngobrol. Tidak memanfaatkan waktu, padahal cuma kan sesaat itu. Antara azan dan iqamah kan cuma sesaat, Bapak Ibu rahmati Allah. Manfaatkan sebaik-baiknya untuk berdoa kepada Allah. Nabi yang menjamin bahwa doa kita tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu rahmatullah, alangkah ruginya ini. Jadi antara azan dan iqamah itu sebenarnya ada dua ibadah. Yang pertama salat sunnah, yang kedua berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, salat sunnah mungkin barangkali ini terkait dengan muakkadah wa ghairu muakkadah. Ada salat sunnah yang muakkadah, ada yang ghairu muakkadah. Seperti qabliyah zuhur, qabliyah subuh. Itu yang muakkadah. Artinya mau tak mau kita harus salat di situ. Jangan nanti kita bela-belain doa tetapi kemudian enggak sholat sunnah. Nah itu keliru. Karena berdoa antara sholat sunnah antara azan dan iqamah itu disebut dengan qabliyah. Bagi sholat zuhur dan sholat subuh itu muakkadah, tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah kalau ada waktu baru kemudian kita berdoa. Tapi selebihnya qabliyah asar itu yang 4 rakaat. Man shalla rahimallahu mar'an shalla qabla al-'asri arba'an. Dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semoga Allah memberikan rahmat kepada seseorang yang salat 4 rakaat sebelum asar. Bapak Ibu rahmati Allah. Ini masya Allah ya.
Meski ada khilaf di kalangan para ulama tentang satu hadis ini, tapi pendapat insya Allah yang mengatakan hadis ini hasan atau sahih ini lebih kuat. Jadi kalau Bapak Ibu mau mendawamkan salat 4 rakaat sebelum asar, itu langsung dapat doa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man shalla qabla rahimallahu mar'an shalla qabla al-'asri arba'an. Semoga Allah memberikan rahmatnya kepada orang yang salat 4 rakaat sebelum asar. Ya, saya kira Bapak Ibu rahmati Allah, apalagi tidak lagi banyak hal-hal dunia yang mau difikirkan misalnya. Kalau kami yang muda-muda ini kan sibuk, pikiran itu banyak ke dunia gitu maksudnya. Tapi kalau bapak yang sudah pensiun, apalagi yang dipikirkan? Perbanyaklah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Isilah detik, menit, jam dari waktu ke waktu ini dengan banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau rahimahullah, wa adbarus salawatil maktubat, pada waktu setelah salat. Adbar atau dubur, Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, ini ada khilaf di kalangan para ulama. Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala, ini guru dari Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, itu memahami dubur itu maksudnya bukan setelah salat, tapi di akhir salat. Ini sempat kita singgung kemarin. Akhir salat itu maksudnya sebelum salam. Jadi beliau memahami ketika Nabi SAW kata, ya Rasulullah, kapan waktu yang doa seorang hamba didengar oleh Allah Subhanahu wa taala? Jawab Nabi SAW, fi jawfil lail wa adbaras salawat. Di penghujung malam kata Nabi SAW, kemudian di dubur salat. Nah, dubur salat ini ada dua pemahaman para ulama. Yang pertama mengatakan dubur salat itu maksudnya di akhir salat, sebelum salam. Jadi sebelum kita mengucapkan Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, maka disunnahkan kepada kita untuk memperbanyak doa. Waliyatakhayyar minad du'ai ajabahu, kata Nabi SAW, hendaklah memilih doa-doa yang dia inginkan. Apa doa yang paling kita inginkan? Apa doa yang paling kita harapkan terkabul di sisi Allah? Kata Nabi SAW, bacalah sebelum salam. Bacalah sebelum salam. Artinya apa? Para ulama mengatakan salah satu di antara waktu dan tempat di mana kita dianjurkan untuk berdoa, karena doa kita insya Allah dijamin oleh Nabi akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu sebelum salam. Itu dimaksud dengan duburus salah. Beliau mencontohkan kalau hewan misalnya, Bapak Ibu rahmati Allah, hewan itu duburnya yang mana duburnya? Ya pantatnya gitu maksudnya, mohon maaf ya. Pantatnya hewan itu, pantat hewan itu bagian dari hewan atau bukan bagian dari hewan? Bagian dari hewan. Oleh karena itu kata beliau, dubur salat itu masih bagian dari salat, itu maksudnya. Jadi belum keluar dari salat. Ini yang dipahami oleh Syekhul Islam rahimahullahu taala. Tapi ulama yang lain mengatakan dubur salat itu maksudnya ba'da salah, setelah salat. Maka kedua pemahaman ini wallahu a'lam bishawab boleh diamalkan. Silahkan Bapak Ibu mau berdoa dan menghabiskan doa sebelum salam, atau berdoa setelah salam. Setelah salam itu maksudnya setelah kita zikir ba'da salah. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan ini termasuk doa yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak diragukan lagi. Nabi yang menjamin, Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Allah, inda su'udil imam yaumal jum'ah 'ala al-mimbar hatta tuqda as-salata min dhalikal yawm. Kata beliau rahimahullahu taala, ketika imam naik ke atas mimbar pada hari Jumat sampai salat selesai dilaksanakan. Bapak dan Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan setelah itu wa akhiru sa'ati ba'dal 'asr, dan akhir waktu setelah asar. Maksudnya ba'da asar pada hari Jumat. Ini tidak disebutkan hari Jumat, ini yang dimaksud di sini adalah hari Jumat. Bapak Ibu rahmati Allah,
doa kita insya-Allah akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini disebutkan ketika khatib naik mimbar sampai selesai salat, dan kata beliau di akhir waktu setelah asar. Ini artinya ba'da asar itu mendekati waktu maghrib. Mendekati waktu maghrib, Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Namun dalam hal ini wallahu a'lam bissawab, sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala, lebih dari 30 pendapat ulama tentang diijabahnya doa pada hari Jumat ini, kata beliau. Tetapi yang masyhur itu ada dua pendapat. Yang pertama mengatakan ketika khatib naik mimbar sampai selesai salat. Yang kedua ada yang mengatakan ba'da asar menjelang maghrib. Nah, beliau sendiri sebenarnya termasuk Imam An-Nawawi, kemudian Imam Ibn Qayyim dan Imam Ibn Hajar serta imam-imam lainnya itu lebih merajihkan atau menguatkan pendapat yang dimaksud pada hari Jumat ini, di mana doa kita insya Allah akan dikabulkan oleh Allah itu ba'da asar menjelang maghrib. Bapak Ibu rahmati Allah, karena hadis ketika khatib naik mimbar sampai salat selesai itu masih diperselisihkan para ulama. Tapi hadis yang menjelaskan bahwa ba'da asar sampai waktu maghrib tiba, itu seluruh ulama mensahihkan hadis itu. Sehingga para ulama mengatakan di hari Jumat, di mana dijamin oleh Nabi SAW doa seorang hamba akan dikabulkan oleh Allah, itu tepatnya ba'da asar menjelang maghrib. Bapak Ibu rahmati Allah. Oleh karena itu, ini jangan kita sia-siakan. Saya mengingatkan diri saya sendiri dan kita semua. Bapak Ibu rahmati, ingat ya, hari Jumat ba'da asar menjelang maghrib. Jangan sia-siakan waktu ini. Dipastikan oleh Nabi SAW doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi yang mengatakan itu. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan masih banyak lagi waktu-waktu yang lain sebenarnya. Ini kan hanya 6 yang disebutkan oleh beliau. Masih banyak lagi waktu-waktu yang tidak disebutkan. Kemudian kata beliau wasadafa khusyu'an fil qalb. Ditambah lagi bertepatan dengan ketika seseorang berdoa kepada Allah, hatinya sangat khusyuk pada saat itu. Bapak Ibu rahmati Allah. Kita bisa merasakan sendiri pada saat kita berdoa, kita khusyuk dengan tidak khusyuk itu perbedaan yang kita rasakan, Bapak Ibu. Kalau tidak khusyuk itu ya biasa-biasa saja. Ya permintaan juga biasa-biasa saja. Coba Bapak rasakan kalau doa, kalau kita nggak khusyuk ya biasa-biasa saja gitu. Bahkan harapan ingin dikabulkan dari doa kita itu pun sangat ringan di dalam hati kita. Betul tidak? Pada saat kita tidak khusyuk berdoa, bahkan mungkin kita tidak ingat sama sekali bahwa doa ini harus dikabulkan oleh Allah atau tidak. Maksudnya doa ini kita mohonkan agar ini dikabulkan oleh Allah atau tidak. Bahkan kita tidak ingat ke sana kalau kita tidak khusyuk. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, "Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, berdoalah kalian kepada Allah di mana kalian harus yakin bahwa doa kamu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa innallaha la yastajibu ad-du'a min qalbin ghafirin lah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena sesungguhnya Allah tidak akan pernah menerima doa dari hati yang lalai. Nah, Allah tidak akan menerima doa dari hati seseorang yang pada saat dia berdoa lalai. Bapak Ibu rahmati Allah. Ini penting, mungkin kita saling mengingatkan. Kalau Bapak Ibu lupa, saya ingatkan Bapak Ibu rahmati Allah. Kalau hati kita lalai pada saat kita berdoa, Nabi yang katakan Allah tidak menerima doa kita. Tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka wajib kita mengkhusyukkan hati pada saat berdoa. Nabi katakan berdoalah kamu kepada Allah di mana kamu yakin, harus yakin bahwa doa kamu akan dikabulkan oleh Allah. Wa antum muqinuna bil ijabah. Fa innallaha la yaqbalu du'aan min qalbin ghafilin lah. Karena Allah tidak akan menerima doa dari hati yang lalai. Bapak Ibu rahmati Allah. Ini bahan introspeksi buat diri kita. Ini adab-adab yang saya jelaskan ini Bapak Ibu. Ini adab semua ya, masalah adab. Kemudian wankisaran baina yaday Rabb. Dia benar-benar totalitas di hadapan Allah, di hadapan Tuhannya. Wa dhillatan lahu wa tadarruan wa riqqah. Menghinakan diri, merendahkan diri. Bagaimana orang meminta? Kalau orang minta gimana?
Coba Bapak perhatikan orang-orang yang meminta, dia merendahkan diri di hadapan kita, nunduk-nunduk. Padahal nunduk kepada manusia itu nggak boleh, Pak. Nunduk kepada makhluk nggak boleh. Nunduk itu nggak boleh. Kita hanya boleh nunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka meminta-minta orang biasanya betul-betul memelas dan menunjukkan kerendahan dirinya, kehinaan diri supaya orang ngasih dia. Bagaimana orang meminta-minta? Bahkan dia sengaja ya berpakaian-pakaian yang kadang-kadang udah lusuh atau ada tambalannya untuk meyakinkan orang supaya mau ngasih dia, sampai begitunya. Ini yang dimaksud dengan wadhillatan wa tadarruan wa riqqatan. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian adab lain kata beliau rahimahullahu ta'ala, wastaqbala ad-da'i al-qiblah. Wastaqbala ad-da'i al-qiblah. Seorang yang berdoa disunnahkan menghadap kiblat. Disunnahkan menghadap kiblat. Ini tidak wajib Bapak Ibu rahmati Allah, tetapi silahkan Bapak Ibu bandingkan. Kalau kita berdoa terserah saja mau ngadap kemana misalnya. Kita ambil saja misalnya ketika kita zikir dan doa pagi dan petang. Zikir, doa pagi dan petang. Silahkan Bapak Ibu coba kalau ingin merasakan mana yang lebih khusyuk ketika kita bersimpuh di hadapan Allah menghadap kiblat, dengan kita mungkin berdoa tidak menghadap kiblat, mungkin menghadap ke sana, atau mungkin kita nyender itu membelakangi kiblat misalnya, atau mungkin kemana arahnya. Bapak Ibu bedakan mana yang lebih khusyuk. Masya Allah, ini luar biasa. Ini adabnya. Memang tidak wajib, tapi Bapak bisa rasakan ketika kita benar-benar bersimpuh di hadapan Allah dan menghadap kiblat, itu jauh lebih khusyuk dibandingkan kita tidak menghadap kiblat. Bapak Ibu rahmat. Kemudian wa kana ala taharah. Adab berikutnya kata beliau, hendaklah seorang yang berdoa dia dalam keadaan suci. Ya, habis salat, Bapak Ibu ada yang nanya, Ustaz, saya habis salat kebetulan batal wudu. Apakah saya harus melanjutkan zikir saya ba'da salat itu saya harus wudu dulu? Wudu dulu. Balik lagi ke masjid. Lanjutkan zikir. Jangan berzikir dan berdoa dalam keadaan tidak suci. Karena itu bagian dari menganggap remeh, Bapak Ibu rahmati Allah. Cobalah. Sama seperti membaca Al-Quran, kalau kita tidak berwudu terlebih dahulu, itu terlihat begitu remehnya Al-Quran ini di hadapan kita. Maka jumhurul ulama sebagian itu mewajibkan wudu, Bapak Ibu, untuk membaca Al-Quran. Mungkin sebagian ulama mengatakan tidak wajib. Tetapi disinilah bentuk pengagungan, pemuliaan apa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk pada saat kita berzikir dan berdoa. Zikir dan doa adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang tidak disyaratkan bahwa kita harus suci. Kalau Bapak Ibu mau zikir ba'da, misalnya habis salat, qadarullah, buang angin misalnya, buang angin. Kemudian Bapak Ibu lanjutkan zikir. Sah atau tidak zikirnya? Sah atau tidak doanya? Sah, Pak. Insya Allah sah itu. Tetapi sekali lagi, ini bagian dari adab yang kita tinggalkan. Allahu a'lam. Saya kira itu tidak baik. Udah jelas batal wudu, kita masih aja berzikir, nyebut subhanallah, 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 wudunya batal, Pak. Habis salat. Nah, bukankah nanti kita akan salat sunnah ba'diyah, ya kan? Salat sunnah ba'diyah. Jadi ada alasan sebenarnya, bukan hanya untuk berzikir dan doa saja, tapi untuk ada salat yang menunggu kita, salat ba'diyah setelah itu. Misalnya, ini khusus untuk salat zuhur, salat maghrib dan isya. Maksudnya. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian wa raf'u yadayhi ila Allah, mengangkat kedua tangan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tentang mengangkat tangan ada satu hadis, innallaha hayyun hayyun karimun. Sesungguhnya Allah itu amat pemalu lagi maha pemurah. Sesungguhnya Allah itu memiliki sifat pemalu dan amat pemalu lagi sangat pemurah, maha pemurah. Itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Dan Allah malu ketika seorang hamba menadahkan tangannya kepadanya, meminta kepadanya. Kemudian hamba ini selesai berdoa kemudian mengembalikan tangannya ke bawah dalam keadaan hampa, artinya doanya tidak dikabulkan oleh Allah. Maka Allah malu tidak mengabulkan doa seorang hamba yang mengangkat tangan kepadanya. Bapak Ibu rahmati Allah. Ini salah satu di antara keutamaan orang yang mengangkat tangan. Oleh karenanya Bapak Ibu rahmati Allah, jangan malas-malasan mengangkat tangan ketika berdoa. Ada orang yang berdoa, saya perhatikan itu tangan cuma ditaruh di atas pahanya. Ini nggak angkat. Jadi kalau kita lihat sunnah sebagaimana kita dapati dalam asar dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau mengangkat tangan ini, Pak. Jadi tangan itu, kedua telapak tangan beliau ditempelkan gini, Pak. Ini dalam asar dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dan ini sahih Bapak Ibu rahmati Allah. Kemudian kedua telapak tangan beliau buka seperti ini, kemudian dihadapkan ke wajah beliau. Gini, Pak. Ini berbeda halnya nanti dengan ketika kita berdoa istisqa. Kalau istisqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkat kedua tangannya tinggi seperti ini. Jangan nanti misalnya Bapak Ibu doa seperti itu, doa istisqa. Tapi kalau doa biasa seperti ini saja. Bapak dan Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang hamba yang mengangkat kedua tangannya, kalau Allah tidak kabulkan doa itu, Allah menjadi malu. Artinya telah terlihat kesungguhan yang luar biasa pada diri hamba ini agar doanya dikabulkan oleh Allah, tapi ternyata doanya tidak dikabulkan juga oleh Allah. Maka itulah yang membuat Allah malu. Bapak dan Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, jangan malas mengangkat kedua tangan kita ke hadapan Allah. Setiap saat angkatlah tangan kita ke hadapan Allah Subhanahu, mintalah apa yang kita inginkan. Kemudian wa bada'a bihamdillahi wassana'i alaih. Mulailah berdoa itu dengan memuji Allah Subhanahu wa taala. Thumma sanna bis salati ala Muhammadin 'abdihi wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, setelah memuji Allah Subhanahu wa taala, jangan lupa berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Jangan tiba-tiba langsung doa. Ini seperti zikir pagi dan petang. Saya ingatkan Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, seperti zikir pagi dan petang. Itu kalau dalam urutannya, kalau kita perhatikan, kan baca masuk waktu, Pak. Masya Allah, belum ya? Kalau dalam urutan yang kita lihat itu kan baca ayat kursi, kemudian baca al-mu'awwidzat, baca qul huwallahu ahad, baca qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Dibaca 3 kali kan gitu, Pak. Nah, setelah itu kan langsung kan asbahna wa asbahal mulku lillah atau amsayna wa amsal mulku lillah. Bapak jangan lupa ya, ini saya ingatkan. Tetap puji Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Itu sekurang-kurangnya. Sekurang-kurangnya. Ini saya ingatkan Bapak Ibu rahmati Allah. Jadi sekurang-kurangnya alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Baru kemudian asbahna wa asbahal mulku lillah. Makanya Syekh Al-Qahtani hafizahullah ta'ala, Syekh Al-Qahtani dalam Hisnul Muslim, kalau Bapak lihat itu bisa di-download di Play Store juga ada, gratis Bapak Ibu rahmatullah. Ada bahasa Arab, ada terjemahannya di situ, ada. Itu beliau memulai bismillahi wahdah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Ya. Alhamdulillahi wahdah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Antum perhatikan itu. Itu memuji Allah dan bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya mengingatkan kita, jangan sampai lupa kita berzikir dan berdoa, langsung saja berzikir. Kecuali yang sifatnya tidak ada doa di dalamnya. Bapak Ibu rahmat. Seperti ini misalnya. Kita baca subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim misalnya. Nah, itu enggak perlu kita memuji Allah dan bersalawat kepada Nabi terlebih dahulu, karena itu sifatnya zikir. Atau subhanallahi wa bihamdi, subhanallahi wa bihamdi, atau subhanallahi walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Itu tidak perlu kita memuji Allah, bersalawat kepada Nabi secara khusus, karena di dalamnya secara khusus itu tidak ada doa. Tetapi kalau kita akan memanjatkan doa, jangan lupa memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersalawat kepada Nabi
sallallahu alaihi wasallam. Jangan lupa Bapak Ibu. Karena ada seseorang sebelum azan dikumandangkan, karena ada seseorang yang didengar oleh Nabi, dia langsung berdoa. Apa katanya? Ajilah hadza. Ini anak ini, orang ini terburu-buru di dalam berdoa. Harusnya kata Nabi diawali dengan memuji Allah dan berselawat kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam. Dengan demikian besar kemungkinan doanya akan dikabulkan oleh Allah. Ini adab. Bapak Ibu rahmatnya. Jadi saya ingatkan, jangan sampai lupa memuji Allah dan berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika kita akan berdoa. Hadza wallahu a'lam. Kita lanjutkan ba'da Isya insyaallah ya, sedikit nanti sebelum kita tanya jawab. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wa sallama tasliman katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Kaum muslimin rahimakumullah wa azakumullah. Kita tambahkan penjelasan sebelum kita diskusi terkait dengan adab-adab di dalam berdoa. Beliau rahimahullahu ta'ala menjelaskan adab berikutnya adalah thumma qaddama baina yaday hajatihi at-taubah wal istighfar. Hendaklah sebelum melakukan doa didahului dengan taubat dan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kita katakan di awal, Bapak Ibu rahmatullah. Jadi ada adab sebelum dan sesudah. Ada adab sebelumnya, ada adab sedang berdoa, ada adab setelah berdoa. Ini meliputi seluruhnya apa yang kita katakan ini. Dan tidak diingkari bahwa setiap orang yang akan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ya harus didahului dengan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena biasanya seseorang yang sangat menginginkan doanya dikabulkan itu, dia akan mempersiapkan dirinya untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala, lahir batin bersih. Dan alangkah anehnya ketika seseorang menghadap Allah dalam keadaan kotor, kemudian dia menadahkan tangan tanpa malu sedikit pun kepada Allah. Dalam keadaan dia berlumuran dosa, banyak maksiat, banyak dosa yang dilakukan, kemudian dia menadahkan tangan kepada Allah. Saya kira nggak nyambung itu, Pak. Makanya Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala dalam pembahasan sebelumnya, beliau menulis ya di dalam kitab beliau menjelaskan tentang bagaimana maksiat yang dilakukan oleh orang-orang Bani Israel terdahulu. Setelah mereka membunuh para nabi, setelah mereka merampak hak-hak manusia, setelah mereka melakukan perbuatan dosa-dosa besar, kemudian pada saat mereka sedang ditimpa musibah, mereka datang kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tangan berlumuran darah, dengan hati dan jiwa yang penuh dengan dosa dan maksiat. Mereka menengadah kepada Allah dan meminta kepada Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala, kalian datang kepadaku di saat-saat di mana amarahku dan kemurkaanku sedang memuncak, kata Allah. Tidak mungkin aku akan mengabulkan doa kalian. Bapak Ibu rahmati Allah. Ini untuk kita renungi. Jadi kalau kita datang kepada Allah dengan dosa, dengan maksiat, sementara kita tidak bertobat kepada Allah, mungkinkah doa kita didengar oleh Allah Subhanahu wa taala? Tidak mungkin. Ini adab, ini diantara adab wajib. Ini bukan adab sunnah ya. Ini bukan adab sunnah, ini adab wajib. Setiap orang yang akan meminta, memohon kepada Allah, maka dia wajib bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan beristighfar sebelum dia meminta. Makanya salah satu di antara adab ketika kita berdoa, sebelum meminta yang lain-lain, apa yang kita minta? Allahumma ighfirli
wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Inilah kalimat yang pertama sekali yang terucap dari mulut kita setelah kita memuji Allah dan bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Keliru kalau Bapak Ibu setelah memuji Allah, setelah bersalawat kepada Nabi, langsung minta rezeki, ya Allah berilah aku rezeki. Itu keliru. Dari segi adab itu keliru. Harusnya apa? Mohon ampun dulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta ampun atas dosa dan maksiat yang kita lakukan. Baru kemudian minta rezeki, minta ini, minta itu, minta ini, minta dilapangkan ini, minta dijauhkan dari ini. Setelah kita memohon ampun kepada Allah dan beristighfar, bertobat kepada Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Thumma dakhala 'ala Allah. Baru kemudian setelah itu kita wa alaha 'alaihi fil mas'alah, merengek-rengek, memelas-melas kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tamallaqahu wa da'ahu raghbatan wa rahbatan, melembutkan suara kita. Ini penting Bapak Ibu rahmati Allah. Maka berdoa itu salah satu di antaranya. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, "Ud'u rabbakum tadarruan wa khufyah." Berdoalah kalian kepada Rabb kalian dalam keadaan tunduk dan hina dan merendahkan suara. Perhatikan Bapak Ibu. Ini Allah sebutkan. Silahkan lihat nanti dalam surah Al-A'raf ayat 55. Ud'u rabbakum tadarruan wa khufyah. Berdoalah kalian kepada Rabb kalian dalam keadaan merendahkan, menghinakan diri dan merendahkan suara. Merendahkan suara, lembutkan suara. Ini adab. Dan para ulama mengatakan ini adab wajib. Jangan berdoa teriak-teriak. Ketika sahabat radhiyallahu anhum ajma'in melewati satu lembah, dan itu bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagian dari mereka teriak-teriak, berzikir dan berdoa kepada Allah. Kata Nabi, kasihan kalian ini. Innakum la tad'una asamma wala ghaiba. Sesungguhnya kalian tidak sedang berdoa kepada zat yang tuli dan jauh. Kalian tidak sedang meminta kepada yang maha mengabulkan doa. Dia tidak tuli dan tidak jauh, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu tidak perlu kalian teriak-teriak. Lembutkan suara. Ini adab Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sana wada'u raghbatan wa rahbatan, disertai dengan rasa harap yang luar biasa, raghbatan, pengharapan yang luar biasa, wa rahbatan, dan rasa takut dan cemas. Raghbatan itu berharap bahwa doa ini benar-benar akan dikabulkan oleh Allah, sangat berharap. Ini disebut dengan ar-raja. Raghbatan bermakna ar-raja, raja, berharap dengan penuh di dalam hati kita bahwa doa ini akan dikabulkan. Rahbatan, kita sangat takut dan khawatir bahwa doa ini ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada harap-harap cemas kalau kata orang kita. Jadi ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, itu salah satu adabnya. Orang yang berdoa itu ada harap-harap cemas di dalam hatinya. Ya Allah, hamba mohon doa ini dikabulkan ya Allah. Dan hamba takut doa hamba ini tidak engkau dengar ya Allah, tidak engkau kabulkan. Itu disebut dengan harap-harap cemas. Dan ini disebutkan oleh para ulama salah satu di antara rukun ibadah atau pilar ibadah. Ada al-hub, ada al-khauf, ada ar-raja. Mungkin Bapak Ibu sudah belajar ini. Ada 3 pilar di dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau seseorang beribadah kepada Allah tidak dilandasi dengan al-hub, rasa cinta yang besar dan mendalam kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ibadah ini akan menjadi hambar. Apa rasanya ketika kita beribadah tidak dilandasi dengan rasa cinta? Kemudian yang kedua,
ketika seorang beribadah kepada Allah harus ada rasa takut yang begitu besar dalam hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala yang dia ibadahi. Yang ketiga, harus ada dalam hati seseorang ketika dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala raja, pengharapan yang besar dalam hatinya kepada Allah, agar dia diberikan apa yang dia inginkan berupa pahala, pengampunan dosa, diangkat derajatnya, kemudian dimasukkan ke dalam surga dan dijauhkan dari neraka. Itu raja. Al-hub, al-khauf, ar-raja harus ada di dalam ibadah. Dan ini disebutkan oleh beliau, wa tawassala ilaihi bi asma'ihi wa sifatihi wa tauhidihi. Di antara adab yang harus ada setiap orang yang berdoa, hendaklah setiap orang yang berdoa bertawassul dengan menggunakan nama-nama Allah yang maha mulia, sifat-sifat Allah yang maha tinggi, dan dengan mentauhidkannya. Bapak dan Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Wa qaddama baina yaday du'aihi sadaqah. Dan jangan lupa pula, kata beliau, di antara adab orang yang berdoa itu, dahuluilah bersedekah. Jadi sebelum kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, sangat dianjurkan di dalam Islam kita bersedekah dulu, Pak, berinfak dulu, baru kemudian kita berdoa kepada Allah. Ini nanti kaitannya dengan apa? Ada satu riwayat yang sahih, ya, ketika kita memohon kesembuhan dari sakit, salah satu di antaranya, maka salah satu di antaranya disebutkan dalam riwayat itu, yang membuat Allah akan menyembuhkan sakit kita karena kita bersedekah, berinfak. Jadi kalau ini disebutkan oleh Imam Ibn Mubarak rahimahullah ta'ala, kalau ada orang yang sakit-sakit enggak sembuh-sembuh, maka berinfaklah dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian berdoalah akan kesembuhan penyakitnya. Niscaya Allah akan sembuhkan penyakitnya. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu. Ini di antara adab-adab disebutkan oleh beliau. Fa inna hadha ad-du'a la yakadu yuraddu abadan. Kalau adab-adab ini diperhatikan, kata beliau, maka sungguh doa seorang hamba benar-benar akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini seperti yang kita jelaskan tadi, Pak. Dahsyat enggak kedengaran? Dahsyat. Kalau adab ini betul kita perhatikan di dalam berdoa, Pak. Kata beliau, hampir-hampir saja setiap doa yang dipanjatkan kepada Allah tidak akan dikabulkan oleh Allah. Ini benar-benar akan dikabulkan oleh. Wala siyama in sadafa al-ad'iyati allati akhbara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam annaha mudhinnatu al-ijabah. Terlebih-lebih kalau dia menggunakan doa-doa yang dipastikan oleh Nabi, kalau kita menggunakan doa-doa tersebut atau membaca doa-doa tersebut, doanya akan dikabulkan oleh Allah. Wa annaha mutadammanatun lil ismil a'zam. Di antara yang dijamin oleh Nabi adalah ketika kita berdoa menggunakan ismul a'zam. Bapak Ibu pernah dengar ismul a'zam? Ismul a'zam, mungkin ada yang hafal dari Bapak Ibu? Asmaul husna, betul, tapi ada kalimat khusus dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini sebagaimana kita bacakan satu saja, mungkin barangkali ini kalau saya jelaskan seluruhnya enggak mungkin, Pak, waktunya enggak cukup. Dan di antara ismul a'zam ini, insyaallah nanti mungkin dari pihak panitia, anak berharap ini Pak, ditulis, difotokopi buat Bapak Ibu rahmati Allah. Ini sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Silakan Bapak Ibu hafal. Ini dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau ini dibaca, kata Nabi, doa kalian akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu riwayat dari Ibn Hibban rahimahullah ta'ala min hadits Abdullah bin Buraidah an abihi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari sahabat Abdullah bin Buraidah dari ayahnya, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sami'a rajulan, Nabi mendengar seseorang yaqul, berdoa, Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu annaka antallahu la ilaha illa anta al-ahadus samad lam yalid wa lam yulad al-ahadus samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, ini sebahagian kalimatnya kita udah hafal ini, Pak, sebenarnya, tapi di awalnya saja.
Saya ulangi kalimatnya. Ini yang didengar oleh Allahumma inni as'aluka bi anni asyhadu annaka antallahu la ilaha illa anta al-ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ini di antara Ismul A'zam, nama-nama yang agung lagi mulia yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalimat ini didengar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ini ketika orang ini berdoa baca kalimat itu. Apa kata Nabi? Laqad sa'alallaha bismil a'zam alladzi idza su'ila bihi u'tiya wa idza du'iya bihi ajab. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguh orang ini telah meminta kepada Allah dengan nama-namanya yang maha agung lagi mulia, yang apabila seseorang meminta kepada Allah dengan nama-namanya yang agung ini, pasti akan dikabulkan permintaannya. Kalau dia meminta, maka akan diberi oleh Allah Subhanahu. Apabila dia berdoa, maka doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini jaminan dari hadis ini sahih. Dan laqad sa'altallaha bi ismil azam. Bismihil azam. Kata Nabi menunjuk kepada orang itu, sungguh engkau telah meminta kepada Allah dengan namanya yang agung. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara kalimat yang kalau kita ucapkan di dalam doa kita, maka doa-doa kita akan dikabulkan. Jadi maksudnya begini, Pak. Ini doa pembuka. Selain dari kita memohon ampun kepada Allah, doa pembuka ini kalau bisa di awal kita baca. Setelah kita memuji Allah Subhanahu wa taala, berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni as'aluka bi anni asyhadu annaka antallahu la ilaha illa anta al-ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Baru kemudian kita Allahumma ighfirli wa liwalidayya warhamhuma. Apapun doa setelah itu dijamin oleh Nabi, doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu. Hadis ini sahih. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam kalimat yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Anas bin Malik radhiyallahu an, dua hadis saja saya sampaikan, Bapak Ibu rahmati Allah. Kata Anas, annahu kana ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Satu kali beliau bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, Anas bin Malik, jalisan wa rajulun yusalli. Kemudian ada seseorang yang lagi berdoa, lagi salat. Kemudian dia berdoa di dalam salatnya itu. Apa doanya? Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamdu la ilaha illa anta al-mannan badi'us samawati wal ard ya dzal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum. Itu kalimatnya, Pak. Ini kalimatnya. Nah, ini kalimat yang kedua kita dapat di dalam hadis. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mendengar orang itu berdoa membaca kalimat ini? Laqad sa'alallaha bismil azim. Sungguh orang ini telah meminta kepada Allah dengan namanya yang maha agung. Alladzi du'iya bihi ajab wa idza su'ila bihi yu'ti. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila seseorang berdoa dengan menggunakan nama-nama Allah yang maha agung lagi mulia ini, maka pasti doanya akan dikabulkan oleh Allah. Dan apabila dia meminta, maka dia akan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Ibn Hibban. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara yang bisa saya sampaikan terkait dengan adab-adab. Kita belum berbicara tentang penghalang-penghalang doa, Pak. Tentang penghalang-penghalang. Ini kan yang baru adab-adab yang sifatnya harus ada di dalam doa yang kita panjatkan. Kita belum berbicara tentang penghalang-penghalang doa secara khusus. InsyaAllah pada pertemuan yang akan datang kita akan sampaikan, InsyaAllah. Saya persilahkan Bapak Ibu kalau ada yang perlu kita diskusikan terkait materi ini. Sujud memang betul. Ini yang kita sampaikan tadi. Jadi di sini ada beberapa hal yang tidak disampaikan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala dari waktu-waktu. Tadi yang kita sampaikan itu apa yang tertulis di dalam kitab ini saja. Ya termasuk kalau seandainya kita ngomongin di waktu salat, itu yang paling utama justru itu pada saat sujud sebenarnya, tapi beliau tidak sampaikan di sini. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbih wa huwa sajid.
keadaan seorang hamba di mana dia sangat dekat dengan Rabb-nya adalah saat dia sedang sujud. Fa'akthirud du'a, kata Nabi, perbanyaklah doa pada saat itu. Ini tidak diingkari. Nah, tetapi salah satu di antara tempat mustajab atau waktu mustajab saat kita sedang salat itu adalah sebelum salam. Di antara waktu terbaik untuk kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum salam. Tapi kalau dikatakan manakah yang lebih baik daripada sujud? Sujud lebih baik. Di dalam sujud itu lebih baik untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperpanjang sujud beliau. Ya, ini untuk salat sunnah ya maksudnya. Kalau untuk salat wajib, Bapak Ibu rahmati Allah, itu sujud Nabi tidak ada yang lama. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu an, ketika beliau salat di belakang Umar bin Abdul Aziz. Saat itu Anas bin Malik masih hidup, Pak. Dan disebutkan sahabat Nabi yang paling panjang umurnya adalah Anas bin Malik radhiyallahu an. Dan beliau menemui masa yang panjang, termasuk beliau menemui Umar bin Abdul Aziz, yang saat itu Umar bin Abdul Aziz belum menjadi khalifah. Dia masih muda belia, masih remaja. Tapi pada saat itu beliau ngimamin salat. Anas bin Malik radhiyallahu anhu itu berada di belakang Umar bin Abdul Aziz. Kemudian selesai salat, Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengatakan, aku tidak pernah salat di belakang seseorang yang salatnya sangat mirip dengan salat Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali anak muda ini. Paham Bapak Ibu maksudnya? Saya tidak pernah salat di belakang seseorang yang salatnya mirip sekali dengan salat Nabi kecuali di belakang anak muda ini. Maksudnya menunjuk ke Umar bin Abdul Aziz pada saat itu. Nah, mendengar ucapan Anas bin Malik ini, maka murid-murid beliau, itu yang disebut dengan tabi'in, imam-imam tabi'in, murid-murid dari Anas bin Malik radhiyallahu itu mencatat pada saat itu. Apa yang dicatat? Salah satu di antaranya lama rukuk dan sujudnya Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu taala. Nah, di situ disebutkan lama rukuk dan sujudnya Umar bin Abdul Aziz itu selama 10 kali membaca tasbih. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. 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 Kalau mau nambahkan wa bihamdihnya, atau kalau tidak pakai wa bihamdih itu lebih pendek lagi. Tapi panjang atau tidak, Pak? Panjang atau tidak? Ini kalau diukur dengan sujud kita, salat wajib kita, panjang atau tidak? Panjang. Kalau imam membawakan sujud baca tasbih sebanyak 7 kali seperti itu, mungkin ada yang batuk di belakang mungkin, karena kepanjangan sujudnya gitu. Tetapi kata Anas bin Malik, ini salat mirip sekali dengan salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya para murid-murid Anas bin Malik itu mencatat. Itu kan satu ilmu bagi mereka gitu. Wah, ini salat yang benar gitu maksudnya. Nah, tetapi kita diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk falyukhaffif, hendaklah meringankan kalau kamu jadi imam, kata Nabi. Itu khusus untuk salat wajib. Khusus untuk salat wajib. Tapi kalau di salat sunnah, apalagi salat malam, salat tarawih, dianjurkan panjang. Nah, disitulah panjangnya doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik beliau mengimamin maupun salat sendirian. Allahu a'lam bishawab. Tapi tidak benar ya kalau seandainya kita memperpanjang doa pada salat wajib. Maksudnya di salat wajib kita memperpanjang sujud ya, itu enggak benar. Kecuali mengikuti sunnah sebagaimana dikatakan oleh Anas bin Malik. Ini hadis sahih riwayat Imam Muslim. Diriwayatkan oleh Imam Muslim. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dikatakan manakah yang lebih utama, sujudkah atau sebelum salam? Sujud lebih utama. Itu lebih hebat, lebih dahsyat doa kita. Allahu a'lam bishawab. Makanya untuk salat wajib
Ya, tidak mengapa sebenarnya kalau kita melatih diri ya. Ya, sebagaimana dikatakan oleh Imam Ibnul Mubarak rahimahullah taala. Apa kata beliau? Kalau makmum baca tasbih 3 kali, itu sejatinya imam baca tasbih itu 5 kali, kata beliau. Itu sahih dari Abdullah Ibn Mubarak. Kalau makmum baca 3 kali tasbih, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, maka imam itu harusnya membaca sekurang-kurangnya 5 kali tasbih. Artinya memberi kesempatan kepada jamaah. Nah, baca lebih dari itu tentu lebih baik kalau seandainya jamaah sudah mengetahui akan ilmunya. Ini penting ya, kalau jamaah nggak paham nanti kalau jadi imam panjang-panjang jadi masalah, pasti. Saya jadi imam di beberapa tempat itu, Pak. Itu dikritik sama bapak ibu, katanya saya kelamaan imamnya. Padahal biasa saja, tidak ada yang lama sebenarnya. Bacaan ayat juga nggak panjang, gerakannya biasa-biasa. Perasaan saya, ternyata mereka terbiasa sholat, tumak ninahnya itu minim sekali. Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar. Persis seperti itu. Saya bisa berikan rekamannya kalau bapak ibu, kalau saya bisa merekam itu sholat mereka itu, seperti itu. Nah, ketika saya baca Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar, mereka kelamaan, Pak. Itu mereka protes, mereka ini Ustaz Idrus katanya kasih tahu tuh kalau jadi imam jangan panjang-panjang. Itu contohnya itu, Pak. Padahal itu biasa saja sebenarnya, biasa saja sebenarnya, itu tidak lama. Tapi karena memang sudah terbiasa sholatnya ngebut, kalau kata bapak-bapaknya mah, itu namanya ugal-ugalan, Ustaz katanya. Sholat ugal-ugalan namanya gitu. Ayah mungkin ugal-ugalan juga gitu. Akhirnya ketika mendapati imam agak sedikit pelan gerakannya, terasa begitu lama. Padahal semakin kita pelan gerakan itu, kita tidak memperlama-lama, bukan, Pak. Itu memang porsinya cukup segitu maksudnya. Alangkah indahnya setiap kata-kata yang kita ucapkan itu dengan tenang dan khusyuk kita, daripada kita ngebut, Pak. Bacaan cepat, subhanallah, 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 nyebut pun nggak jelas gitu, Pak. Itu ketika imamnya yang jadi imam, saya kebetulan masbuk, kalau saya datang lebih awal biasanya di situ, itu biasanya saya yang jadi imam. Tapi kalau saya masbuk biasanya imam ratibnya yang jadi imam. Itu bacaan ruku, bacaan i'tidal, bacaan sujud, ngebut, Pak, betul-betul ngebutnya. Bahkan kita kadang-kadang tuh susah menyusun kata-kata gitu, saking ngebutnya. Bapak Ibu rahmati Allah. Kemudian yang kedua apa tadi, Pak? Jadi lupa saya jadinya. Kalau yang terakhir tadi kan bagaimana akan berdoa ketika khatib sedang naik mimbar. Saya jawab yang ketiga dulu. Iya, Bapak Ibu rahmati, itu yang kita katakan tadi. Maka pendapat yang lebih rajih, yang lebih kuat dalam hal ini, Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, itu sebenarnya bukan ketika khatib naik mimbar sampai sholat selesai. Yang lebih kuat pendapat dalam hal ini, sebagaimana dirajihkan oleh para muhaqqiq, para peneliti hadis ulung seperti Imam Nawawi, Imam Ibnu Hajar, termasuk Imam Ibnu Qayyim sendiri sebenarnya, itu yang benar adalah ba'da asar menjelang maghrib. Itu karena nanti akan menjadi masalah ya, ketika khatib naik mimbar kita berdoa, zikir ya, kita baca doa, khatib sedang menyampaikan khutbahnya, padahal kita diwajibkan untuk diam. Kata Nabi SAW, kalau ada yang khatib sedang naik mimbar kemudian dia berkata kepada saudara teman-temannya, diam, ngomong diam kepada saudara yang ada di sebelahnya, kata faqad lagha, kata Nabi SAW, maka sungguh rusaklah Jumatnya pada hari itu. Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, hilang pahala Jumatnya pada hari itu, hanya ngucapin Pak diam, Pak jangan ngobrol, Pak diam, ngomong diam doang, kata Nabi, itu rusak pahalanya. Hari itu tidak ada pahala Jumatnya. Na'udzubillah dzalik. Na'udzubillah. Nah, kemudian Syekh Ibnu Utsaimin ketika ditanya, Syekh bagaimana hukumnya
kalau seandainya ada jamaah yang bawa pulpen, bawa buku, dia mencatat. Kata beliau, ini bisa melalaikan juga, kata beliau. Maka tidak dianjurkan sama sekali, walaupun dia tidak berbicara, tapi dia melakukan sesuatu, dia catat nih. Ini khutbah Jumat hari ini, judulnya ini, dalilnya ini, 1 poin, 2, 3, 4 poin, dicatat semua. Kata beliau, ini bisa melalaikan. Dan yang terbaik, kata beliau, mengikuti sunnah. Para sahabat tidak ada mencatat apapun, beliau mendengarkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Para sahabat mendengarkan. Maka itu yang benar. Padahal itu tidak ngomong sebenarnya, cuma melakukan sesuatu. Itu pun tidak ahsan, ya, tidak baik gitu. Apalagi kalau sampai ngomong. Sehingga ada yang mengatakan, Ustaz, kalau kita mendengarkan khutbah, ya kita enggak menikmati khutbah itu. Kemudian kita zikir aja misalnya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Enggak boleh. Tidak diperbolehkan. Kita harus dengar khutbah. Harus mendengarkan khutbah. Kata Nabi SAW, pada hari Jumat itu, setiap hari Jumat, para malaikat berdiri di setiap pintu yang ada di masjid itu dan mencatat siapa orang yang pertama masuk, siapa orang yang kedua, siapa orang yang ketiga, sampai khatib naik mimbar. Ketika khatib naik mimbar, maka malaikat menutup buku catatannya, mereka ikut mendengarkan khutbah. Yastami'una dzikr. Mereka ikut mendengarkan khutbah. Itu Nabi SAW kata, hadis sahih. Artinya apa? Kita tidak boleh berkata apa-apa sebenarnya. Termasuk itu kalimatnya kalimat zikir, doa, sebenarnya tidak boleh. Nah, oleh karena itu, kalau kita mengikuti pendapat yang pertama mengatakan bahwa waktu mustajab itu adalah saat khatib naik mimbar sampai sholat selesai, maka seperti yang Bapak katakan itu. Maka saya secara pribadi lebih mengikuti dan mengamalkan pendapat para ulama yang mengatakan yang dimaksud pada hari Jumat mustajab itu maksudnya bukan pada saat khatib naik mimbar sampai salat selesai, tetapi ba'da asar menjelang maghrib. Allahu a'lam bishawab. Jadi agak riskan juga itu. Ya, betul seperti yang Bapak katakan itu. Khatib lagi berkhutbah, kita berdoa. Ya kalau seandainya yang berdoa ini satu orang, kalau semuanya berdoa, apalagi disertai ngangkat tangan, nah itu aneh banget kelihatan gitu. Tetapi memang ada hadisnya, ada asarnya, ada dalilnya tentang hal ini. Cuman dalil tentang hal ini khilaf di kalangan para ulama tentang kesahihannya. Itu saja. Allahu a'lam bishawab. Tadi yang kedua apa tadi Pak? Yang kedua tadi? Doa secara berjamaah. Iya, betul. Apakah Nabi pernah mengajak sahabat untuk beristighatsah misalnya? Kalau istighatsah ada, tidak diragukan lagi bahwa Nabi SAW pernah beristighatsah di dalam khutbah Jumat. Pernah beristighatsah ketika lagi duduk-duduk, ini hadisnya sahih dari Rasulullah SAW. Ketika lagi duduk-duduk, kemudian datang orang-orang dari penjuru kota Madinah itu. Mereka mengadu kepada Nabi tentang sawah ladang mereka telah mengering, hewan ternak mereka tidak lagi mengeluarkan air susu, tidak lagi menghasilkan, tanam-tanaman mereka mengering, ya, rumah sumur-sumur mereka mengering. Kemudian Nabi SAW pada saat itu berdoa, dan itu disebutkan diaminkan oleh para sahabat. Tetapi Bapak Ibu rahmati Allah, ini kalau kita lihat, itu momentumnya adalah momentum istighatsah, meminta hujan kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa meminta hujan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi untuk keperluan-keperluan yang lain kalau kita lihat tidak ada. Secara khusus tidak ada. Nabi SAW kemudian diaminkan oleh para sahabat, secara khusus tidak ada. Momentum apa misalnya? Tidak ada. Yang kita dapat di dalam istighatsah saja. Dan itu yang tidak diragukan lagi adalah ketika beliau berkhutbah. Disebutkan beliau mengangkat tangan, kemudian diaminkan oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Jadi yang kita
dapati di dalam dalil Nabi SAW berdoa yang diaminkan oleh para sahabat itu pada saat beliau istighatsah, pada saat beliau berdoa kunut, baik itu kunut witir maupun kunut nazilah. Kemudian kapan lagi? Jadi ada beberapa itu yang diaminkan, selebihnya tidak ada sahabat mengaminkan. Bahkan termasuk khutbah Jumat yang diakhiri dengan doa, itu dijelaskan oleh para ulama tidak ada dalil yang menjelaskan bahwa sahabat mengaminkan pada saat Nabi berdoa. Ini hari Jumat, Bapak Ibn Rahman, Nabi berdoa dengan telunjuk beliau, Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat, misalnya doa itu yang dibaca misalnya. Dan Nabi pada hari Jumat itu berdasarkan riwayat yang sahih, beliau berdoa tidak begini tapi begini, menunjuk dengan telunjuk beliau. Dan tidak ada riwayat secara khusus disebutkan oleh para ulama para sahabat mengaminkan pada saat itu. Jadi artinya apa? Nabi SAW berdoa tetapi secara khusus ya tidak diaminkan oleh para sahabat. Jadi kecuali pada kesempatan-kesempatan tertentu saja, sebagaimana kita sebutkan tadi, Allahu a'lam bissawab. Jadi yang kedua itu kalaupun sebenarnya seorang anak menunduk, itu maksudnya bukan menundukkan ini, itu bentuk pengagungan terhadap orang tua, mencium tangannya. Bapak Ibu rahmati Allah, sebenarnya di dalam penjelasan para ulama dan yang kita dapati juga dari praktek-praktek para sahabat terhadap orang tua mereka atau anak-anak Nabi SAW kepada Nabi SAW, kita tidak dapati sebenarnya anak-anak ini harus nunduk ketika menyalami orang tuanya. Tidak dapati dalilnya Pak, secara khusus. Yang ada adalah salaman seperti biasa, kemudian merangkul Pak. Itu yang kita dapati, merangkul, salaman itu kemudian berpelukan. Ini yang kita dapati. Demikian pula para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Kadang-kadang ya Rasulullah merangkul mereka, itu berpelukan. Nah, kalau bahasa kitanya cipika-cipiki, cium pipi kanan, cium pipi kiri, itu bentuk pemuliaan terhadap seseorang. Allahu a'lam, kita tidak temukan secara khusus ya seorang anak harus nunduk gitu kemudian mencium tangan kedua orang tuanya secara khususnya. Tetapi wallahu a'lam, kalaupun ini dilakukan, itu bukan berarti maksudnya menundukkan kepala dalam artian mengagungkan seperti mengagungkan Allah, tidak. Itu bentuk pemuliaan saja. Jadi karena kita ingin mencium tangannya mau tak mau ya nunduk kan. Ya gimana caranya supaya nggak nunduk gitu? Ya harus nunduk ya, apalagi kalau beliau lagi duduk kan, lagi duduk. Karena posisi tangan di sebelah bawah gitu. Makanya mau tak mau ya kita menjadi menunduk seperti itu. Tapi sekali lagi bukan berarti dianjurkan untuk mencium tangan. Bapak Ibn rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena pengagungan terhadap kedua orang tua kita itu tidak terletak pada mencium tangannya, tapi patuhnya kita kepada beliau. Saya ulangi, pengagungan kita kepada kedua orang tua kita bukan terletak pada mencium tangannya, Pak, tapi terletak pada patuh taatnya kita kepada beliau, bakti kita kepada beliau. Itulah letak di mana kita mengagungkan orang tua itu sebenarnya. Apa gunanya kita mencium tangan tapi kita nggak patuh kepadanya, kita tidak berbakti kepadanya, kita tidak bersilaturahim kepadanya? Apa gunanya mencium tangan? Itu nggak ada gunanya sebenarnya. Ini kan budaya dari kita saja sebenarnya. Allahu a'lam bishawab. Nah, kemudian yang pertama tadi terkait bacaan surat At-Tin itu. Iya betul. Jadi begini, ayo ikhwah. Memang di dalam hadis Nabi SAW ada ayat-ayat yang ketika kita selesai membacanya
maka kita ada doa yang diucapkan atau ada zikir yang diucapkan, sebagaimana diriwayatkan dari sahabat Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu an. Kata beliau, adalah Nabi SAW apabila beliau melewati ayat-ayat tentang azab, tentang siksaan, maka setelah itu beliau membaca ta'awud, memohon perlindungan kepada Allah dari azab. Allahumma inni a'udzubika min azabin nar, misalnya. Kalau Allah menceritakan tentang azab neraka, maka Nabi setelah itu baca Allahumma inni a'udzubika min azabin nar. Kalau seandainya Rasulullah SAW membaca ayat-ayat tentang rahman Allah, maka beliau meminta Allahumma inni as'aluka rahmah. Itu ada hadisnya, sahih, riwayat Imam Bukhari, Muslim. Kalau beliau SAW membaca ayat tentang tasbih, maka beliau bertasbih, baca subhanallah. Kalau beliau melewati ayat-ayat tentang surga misalnya, maka beliau memohon pada Allah, ma ini as'alukal jannah. Bapak Ibu pernah baca seperti ini? Itu sahih hadisnya dari Nabi SAW. Nah, kemudian terkait dengan surah At-Tin atau mungkin surah Al-Alaq, surah Al-A'la, suhufi Ibrahim wa Musa. Yang antum pernah dengar apa kelanjutannya dari jamaah baca? Alaihi salam kan, misalnya kan? Alaihi salam. Ya, suhufi Ibrahim wa Musa alaihi salam, ada yang menyambung seperti itu. Nah, ini butuh dalil, wallahu a'lam. Kalau itu enggak ada dalilnya kalau yang seperti itu. Kenapa giliran nyebut Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita enggak baca sallallahu alaihi wasallam? Kan ada nama Nabi kan disebut dalam ayat itu. Kita enggak baca sallallahu alaihi wasallam. Giliran Nabi Musa dan Nabi Ibrahim kita alaihi salam. Nah, sebenarnya kalau mau ngikutin kaidah bahasa Arab, di situ dua nabi loh. Bukan satu nabi. Harusnya apa? Alaihi wassalam. Itu harusnya. Alaihi wassalam. Bukan alaihi salam. Kalau alaihi salam berarti untuk satu orang nabi saja. Siapa dari dua orang itu? Ibrahim dan Musa. Siapa yang alaihi salam siapa? Nabi Musa. Berarti Nabi Musa lebih mulia daripada Nabi Ibrahim. Keliru. Ibrahim lebih mulia daripada Nabi Musa alaihissalam. Nah, oleh karena itu kalau mau mengucapkannya alaihi wassalam harusnya seperti itu. Tapi yang kita dengar selama ini alaihi salam. Bapak Ibu rahmatullahi, ini juga tidak ada dalilnya. Yang ada dalil seperti yang saya sampaikan tadi itu. Nah, kemudian ketika alaihissallahu bi ahkamil hakimin, ada yang membaca wallahu a'lam, tapi nanti kita rujuk kembali, bala syahidina. Ada yang mengatakan begitu. Alaihissallahu bi ahkamil hakimin, bukankah Allah itu hakim yang maha adil, yang maha bijaksana? Bala syahidina, benar ya Allah, engkau adalah hakim yang maha adil dan kami yang menjadi saksi. Yang antum dengar bacanya apa setelah itu? Yang anda dengar itu pernah bala syahidina. Bala syahidina, benar ya Allah, engkau adalah hakim yang maha bijaksana, aku menjadi saksi, kami menjadi saksi. Allahu a'lam bissawab. Nah, jadi kalau untuk itu mungkin ada penjelasan lain nanti. Tetapi kalau yang anda sampaikan di awal, ketika Nabi melewati ayat-ayat tasbih, maka beliau bertasbih. Ketika Nabi melewati ayat-ayat tentang azab dan siksaan, maka beliau memohon perlindungan kepada Allah. Ketika beliau melewati ayat-ayat tentang rahmah, maka beliau memohon rahmah. Ketika Rasulullah SAW membaca ayat-ayat tentang surga, maka beliau meminta surga. Itu sahih hadisnya, riwayat Imam Bukhari, Muslim. Itu betul. Jadi kalau Bapak tahajud nanti misalnya melewati ayat-ayat ini, maka setelah membaca ayat itu, mohon pada Allah, Allahumma inni as'aluka rahmah, Allahumma inni a'udzubika minan nar, Allahumma inni as'alukal jannah, atau baca yang lain-lain. Tapi bahasa Arab ya Bapak Ibu ya, jangan bahasa Indonesia ya. Ini lagi sholat nih, lagi sholat. Saya sama sekali tidak merekomendasikan Bapak Ibu untuk menggunakan bahasa selain bahasa Arab. Harus bahasa Arab kalau dalam sholat. Allahu a'lam bissawab. Ya, ini mungkin bahasan kita malam ini, mudah-mudahan bermanfaat insyaallah. Dan mudah-mudahan bisa dipahami. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada yang keliru, salah dan khilaf,
itu murni datang dari diri saya sendiri dan tentunya dari gangguan syaitan. Wal'iyadzubillah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.